Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikawati. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor NIM 2023230186. Saya akan melaksanakan PPL pada siklus kedua di SMP Negeri 1 Kersamana, Kabupaten Garut. Mari kita saksikan kegiatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah. Semua baik ya. Seperti biasa kita ini sekarang mau belajar IPS ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu supaya Ibu mau lihat dulu ke semangatnya kalian. Saker, Tamat Hidayah, tamat prestasi. Yes, 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 hurra. kemudian sekarang tepuk IPS. Tepuk tangan semuanya sudah semangat ya, semua sudah semangat. Kemudian sekarang sebelum ke pembelajaran kita berdoa dulu ya. Karena apapun yang kita mulai dengan berdoa, insya Allah nanti akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya mangga dipimpin doanya. Kita berdoa di dalam hati ya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Teman kalian yang tidak masuk? Ini Bu. Dini, kenapa Dini katanya sakit? Kemudian siapa lagi? Tasya. Tasya ada kabar? Sakit juga ya. Memang sekarang ini musim lagi kurang bersahabat dengan kita ya. Jadi kalian itu harus bisa menjaga kondisi badan kita ya. Untuk yang masih teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga teman-teman kita itu segera sehat agar teman-teman kita bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar. Amin. Sebelum ini Ibu mau memberikan dulu tujuan kalian untuk belajar hari ini, atau motivasi apa yang kalian belajar di sini. Di sini kalian itu harus mempunyai motivasi atau tujuan ya. Karena apa? Suatu saat kita itu tidak akan berhenti di sini. Suatu ketika kita itu akan mengalami perubahan, akan menemukan tempat-tempat yang baru ya. Tidak akan selamanya kalian itu belajar di sini. Kenapa? Karena perubahan ya, sosial kita itu dinamis ya. Jadi berubah-ubah. Jadi kalian itu harus mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi dimanapun nanti kalian berada. Apalagi sekarang di era globalisasi ini, semua teknologi yang sudah sangat pesat berkembangnya. Jadi kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan apa caranya? Yaitu dengan belajar ya. Dengan belajar biar kita tidak ketinggalan dengan teknologi yang begitu pesat ya. Jadi kalau kita punya keterampilan untuk terus mengikuti perkembangan, bisa mengoperasikan IT dengan baik, berarti kita akan bisa mengikuti apapun ya yang berkembang di era globalisasi ini. Jadi satu kali lagi Ibu tekankan, jangan berhenti belajar, karena kehidupan tidak akan berhenti untuk mengajari kita ya.
kalau kita belajar, sedangkan kehidupan kita akan terus memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Nanti kita akan ketinggalan. Siap kalian untuk belajar? Siap. Ya, terima kasih. Kemudian yang waktu kemarin itu kita sudah belajar tentang perubahan budaya ya, bentuk-bentuk perubahan budaya. Sekarang kita akan belajar tentang faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Sebelum ke pelajaran, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat ada bencana alam tsunami? Pernah ya. Bagaimana setelah ada bencana tsunami itu, bagaimana apa yang kalian pikirkan, apa yang terjadi dengan lingkungan? Ada perubahan tidak? Ada. Ya. Di sana kalau ada perubahan berarti perubahan yang terjadi itu karena faktor alam ya di situ. Jadi nanti kita sekarang akan pelajari banyak tentang itu ya. Sebelum ke pelajaran mungkin seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu nasional. Silahkan Ibu minta tolong kepada Trea, boleh? Semangat ya bernyanyi. Terima kasih Trea, silahkan duduk kembali ya. Jadi dalam pembelajaran ini Ibu mempunyai tujuan yang ingin Ibu harapkan kalian itu nanti setelah di akhir pembelajaran bisa menguasainya ya. Tujuan pembelajarannya itu yang satu, menjelaskan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial ya secara tepat. Kemudian tujuan yang kedua, membedakan faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu diharapkan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok nanti ya tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial ya, perubahan sosial budaya. Jadi nanti di dalam pembelajaran kita Ibu akan pertama menayangkan tentang materi ya, kemudian setelah Ibu menayangkan materi silakan nanti kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan ajukan. Mudah-mudahan di sini semuanya aktif ya. Dari setelah materi yang Ibu tayangkan nanti kalian ada yang bertanya, kemudian kalau ada yang siap menjawab itu akan sangat lebih baik ya. Jadi Ibu harapkan semuanya konsentrasi di sini. Kemudian nanti setelah ada sesi tanya jawab, kita akan mengadakan kolaborasi atau kerja kelompok diskusi ya. Nanti kelompoknya seperti biasa yang akan kita gunakan, yang sudah sering kita gunakan ya kelompoknya. Kemudian setelah itu kalian bisa mempresentasikan ya hasil diskusi nanti. Di akhir nanti akan ada tes pengetahuan atau tes diagnosis pengetahuan yang mana nanti akan mengukur kemampuan kalian memahami dalam pembelajaran hari ini ya. Nanti Ibu akan berikan di terakhir itu tes diagnostik secara tertulis ya. Ibu sudah siapkan alat untuk nanti kalian kerjakan. Jadi semuanya Ibu harapkan di sini fokus ke pelajaran. Jadi biar nanti di akhir kita itu bisa mempunyai hasil yang bagus.
pelaksanaannya itu nanti kalau penilaian ya, untuk penilaian ada penilaian yang proses ya, penilaian sikap, spiritual. Di sana nanti akan ada penilaian selama proses belajar ini. Ibu sudah siapkan instrumennya, lembar untuk menilai kalian selama proses pembelajaran. Satu, kemudian ada nilai untuk keaktifan juga ya. Kemudian nanti ada nilai di mana keterampilannya kita nilai. Ibu nilai keterampilan kalian itu nanti kalian harus bisa tunjukkan di dalam mempresentasikan. Di sana ada nilai keterampilan yang akan Ibu ujikan ya. Ibu tes di sana, tes keterampilannya. Kemudian tadi tes diagnostik terakhir kita akan ada tes pengetahuan ya, diagnostik. Setelah itu ada refleksi. Nanti Ibu mau sarannya dari kalian. Bagaimana Ibu selama ini memberikan pelajaran kepada kalian itu, ada yang kurang jelas atau misalkan ada yang harus dirubah, misalkan dalam metodenya, dalam menyampaikan materinya. Misalkan nanti kalian bebas ya, jangan merasa kalau misalkan nanti menilai Bu Rika dengan yang negatif, takut. Jangan seperti itu ya. Di sini semuanya adalah untuk membangun proses pembelajaran ke depannya jadi lebih baik, lebih menyenangkan, lebih dipahami oleh kalian. Jadi Ibu sangat berharap kalian itu nanti terbuka ya untuk memberikan penilaian kepada Ibu di akhir di refleksi itu. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian bagaimana cara belajar hari ini yang Ibu sampaikan. Misalkan kalian bebas ya, kalau Bu, Ibu itu dalam menjelaskan misalkan saya kurang mengerti karena Ibu terlalu cepat atau apa ya, silahkan nanti kalian punya penilaian sendiri ya. Pertambahan dan berkurangnya penduduk ya. Kemudian ada juga penemuan baru. Kemudian ada juga yang ketiga itu konflik, kemudian ada pemberontakan dan revolusi ya. Kemudian ada perubahan lingkungan alam, yang keenam ada peperangan, dan yang ketujuh ada pengaruh budaya lain ya. Itu semua adalah hal-hal atau faktor-faktor penyebab perubahan sosial ya. Yang pertama, pertambahan dan berkurangnya penduduk. Kenapa itu menjadi faktor penyebab? Kenapa ya? Karena dengan adanya misalkan adanya kematian, proses kelahiran itu akan sangat mempengaruhi terhadap jumlah penduduk ya. Jadi itu ada perubahan ya. Jadi ada perubahan di dalam nantinya akan berpengaruh juga kepada perubahan sosial ya. Kemudian ada penemuan baru. Contohnya apa? Penemuan baru itu seperti yang sekarang kita rasakan ya. Banyak perubahan sosial budaya yang kita rasakan karena penemuan baru. Contohnya misalkan, siapa yang tahu contohnya apa? Handphone ya, salah satunya. Jadi dengan handphone otomatis gaya hidup kita jadi berubah. Kemudian di sana kita itu harus lebih bijaksana untuk menggunakannya, karena dari setiap perubahan itu akan membawa dampak positif dan negatifnya. Jadi itu yang tadi Ibu tekankan, kenapa kalian harus belajar menggunakan IT yang sangat pesat itu. Jadi nanti supaya kalian itu tidak terbawa arus yang negatifnya. Jadi banyak yang positifnya bisa kalian manfaatkan, yaitu untuk perubahan penemuan baru ya, banyak. Kemudian ada konflik. Konflik seperti apa contohnya? Ada yang mau memberikan contoh konflik? Yang tadinya misalkan mereka itu sudah merasakan aman karena adanya peperangan, jadi semuanya bisa merubah kehidupan di suatu negara, atau pasti akan ada berdampak kepada perubahan sosial budaya ya. Itu makanya di sana disebutkan konflik itu menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya ya. Kemudian ada pemberontakan dan revolusi ya, kalian sudah tahu. Kemudian perubahan lingkungan alam. Contohnya apa kalau perubahan lingkungan alam? Seperti tadi ya, di awal Ibu sudah tanyakan kepada kalian pernah melihat apa bencana alam tsunami, atau misalkan adanya gunung meletus ya, bisa misalkan di suatu desa yang tadinya
penduduknya itu hidup aman, tentram di sana, karena dengan adanya bencana alam bisa saja mereka itu direlokasi pindah ke daerah yang lain ya. Berarti itu ada perubahan-perubahan, belum di tempat relokasi itu orang itu harus beradaptasi dengan keadaan, mencari makan mungkin susah, mencari pendidikan juga ya untuk kesehatan. Jadi itu sangat mempengaruhi kepada perubahan sosial budaya ya untuk itu. Kemudian yang kelima tadi peperangan ya, sama dengan konflik juga ya. Kemudian yang pengaruh budaya lain. Pengaruh budaya lain contohnya apa? Masuknya budaya barat ke negara kita, karena tadi era globalisasi ini kita bisa saja seperti yang mengatakan bahwa dunia itu ada di genggaman kita ya. Jadi itu karena ada pengaruh-pengaruh yang bisa masuk, kemudian kita itu kalau tidak bisa memilih dan memilah, nanti kita malah akan budaya yang negatifnya yang kita tanamkan. Jadi itu yang sangat harus dihindari ya. Jadi banyak kemajuan-kemajuan ya dari pengaruh budaya lain yang harus kalian contoh. Misalkan di negara Jepang, bagaimana orang-orang negara Jepang itu bisa cepat perkembangannya ya. Kenapa? Karena orang-orangnya itu disiplin, jadi itu yang harus kalian tiru. Disiplinnya, kemudian semangat belajarnya. Jadi biar kita itu mengembangkan potensi yang ada, jangan mencari meniru yang jeleknya. Misalkan di negara Amerika, misalkan banyak orang-orang yang karena bebas pergaulan, kita mengikuti budaya yang itu. Jadi itu nanti akan salah ya dalam kehidupan kita. Walaupun bagaimana perbedaan antara budaya barat dengan budaya timur itu harus tetap kita jaga. Karena budaya timur itu harus kita lestarikan, walaupun kita banyak masuk budaya-budaya dari luar, dari barat, tetap kita itu jangan meninggalkan budaya adat timur kita ya, yang sudah terkenal dengan budaya kita itu terkenalnya dengan apa? Ramah tamahnya, sopan santunnya ya, yang suka berbagi, berempati kepada orang. Walaupun jadi orang Indonesia itu berada dimanapun bisa beradaptasi. Kenapa? Karena sudah biasa dengan budaya kita itu yang baik ya. Jadi itu yang harus dipertahankan. Faktor penghambat perubahan sosial budaya ya. Di situ ada beberapa ya. Contohnya satu, kehidupan masyarakat yang terasing ya. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Itu ya faktornya. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Kemudian adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Kemudian ada lagi adat istiadat ya, yang sangat mempengaruhi kepada perubahan sosial budaya. Nanti setelah diskusi mungkin nanti kalian akan menemukan sendiri apa saja yang dimaksud dengan faktor penghambat ya. Faktor penyebab tadi sudah, kemudian faktor penghambatnya ini. Kemudian nanti kita lanjut ke kita mungkin sekarang dibentuk kelompok dulu ya untuk sesi tanya jawab. Sesi apa? Oh iya. Setelah tadi Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa yang mau bertanya tentang faktor penyebab? Apa? Apa saja? Apa saja faktor penyebab perubahan sosial budaya? Ini ada pertanyaan dari Rapida, teman kalian, siapa yang mau menjawab? Apwan. Bagaimana menurut Apwan? Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada 7. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. 3. Konflik.
4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. Dan 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nanti kalian memperhatikan atau mengamati dulu video yang akan Ibu tayangkan ya. Ini mungkin karena jaringan ya, Nak. Ya. Nanti setelah video ini ditayangkan, kalian kerjakan tugasnya ya. Silakan amati dulu. Kita seberapa memberikannya tapi pertanyaannya, bisa seberapa besar tsunami itu terbentuk? Bisa nggak sih tsunami terbentuk sampai setinggi Mount Everest kayak di film-film Hollywood? Jika menghitung dari zaman manusia belum ada di bumi ini, banyak kejadian yang emang mungkin menciptakan tsunami yang super tinggi. Tapi permasalahannya, susah banget untuk bisa tahu secara pasti tinggi tsunami yang terjadi di zaman itu. Nah, makanya kalau standarnya itu kita mulai hitung dari zaman kita udah lahir, tsunami yang terbesar itu terjadi bukan di Indonesia, Jepang, Bekasi, Antartika, Jakarta, atau di Hollywood, tapi di tempat yang orang nggak sangka-sangka. Alaska. Lah, dunia Kepercayaan ini berpandangan hidup sederhana dan menerima apa adanya hanya untuk dapat bekerja di ladang serta taat pada aturan adat dan diwajibkan menjaga alam tempat mereka tinggal. Suku Baduy merupakan suku yang masih tersisa di abad ini. Mereka masih mempertahankan kehidupannya untuk tetap dekat dan bersahabat dengan alam, membangun sebuah masyarakat damai, makmur dan sejahtera tanpa harus bersentuhan dengan dunia luar. Melalui sudut pandang suku Baduy, kita dapat menerapkan sikap gotong royong, solidaritas, dan kepatuhan terhadap nilai dan norma. Yuk mari kita cintai dan kenali budaya yang kita miliki. Itu ya anak-anak. Tadi kalian sudah perhatikan dua video yang Ibu tayangkan untuk nanti kalian bisa membedakan mana yang masuk faktor penghambat dan mana yang masuk faktor penyebab ya. Jadi sekarang silakan kalian kerjakan dulu sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan, bagikan kepada kalian. Nanti setelah selesai kalian mempresentasikannya. Kemudian Ibu harap dari setiap kelompok itu mempunyai kesimpulan ya. Jadi apa kesimpulannya yang sudah kalian pelajari tiap kelompok. Kemudian nanti juga di dalam mempresentasikan hasil kerjanya boleh ya dari teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. Silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silahkan sekarang kalian kerjakan dulu tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Afwan, akan bertugas Rada ke depan biar kelihatan kamera. Adapun anggota kelompok saya adalah ada Pak Hujan, Revan, Jasmia, Lutfia, dan Swin. Hasil diskusi dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Jasmia. Terima kasih kepada Ahmad. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu, setelah melihat tayangan video tadi, kami lebih memahami apa yang termasuk kepada faktor penyebab dan mana yang termasuk kepada faktor penghambat. Dan kami juga lebih paham dan lebih tahu mengenai apa itu tsunami dan budaya yang ada di Indonesia. Kami juga lebih memahami kenapa tsunami dijadikan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Untuk selanjutnya yaitu untuk menyebutkan contoh lain dari faktor perubahan sosial budaya. Contoh lain faktor penyebab perubahan sosial budaya yaitu gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Dan ada juga sebutkan dan jelaskan contoh lain dari faktor penghambat perubahan sosial budaya. Contoh lain dari faktor penghambat sosial budaya adalah ilmu pengetahuan yang tertinggal. Seperti contohnya di pedalaman, anak-anak banyak kekurangan pendidikan sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang tertinggal. Itulah hasil
Bagaimana menurut kalian? Kelompok 1 penampilannya bagus? Iya ya, sudah sangat jelas ya. Tadi kelompok 1 sudah memberikan kepada teman-teman untuk bertanya, tetapi mungkin karena sudah sangat jelas ya, jadi langsung disimpulkan. Terima kasih untuk kelompok 1 penampilannya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah ya, penampilan-penampilan dari kelompok-kelompok sudah ditampilkan dengan bagus ya. Jadi sekarang kita sudah mendengar dari teman-teman semua kesimpulan-kesimpulan yang telah teman-teman bacakan tadi ya. Jadi kesimpulannya, faktor penyebab perubahan sosial budaya ini adalah segala sesuatu yang membantu atau mempercepat perubahan ya. Jadi itu, kalau yang dimaksud dengan penghambat adalah segala hal atau apapun yang menghalangi atau memperlambat terjadinya perubahan sosial budaya ya. Mungkin itu kesimpulannya. Kemudian setelah ini Ibu memberikan post test ya, atau tes diagnosis untuk pengetahuan ya. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan 5 menit. Silahkan. Sekarang Ibu mau menanyakan pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Terus apa lagi? Baik. Asik. Terus apa lagi? Ada yang misalkan di dalam menjelaskan Ibu kurang maksimal. Mungkin nanti untuk kedepannya biar Ibu bisa berubah lagi jadi lebih baik lagi dalam menjelaskan. Mungkin Ibu juga di dalam menggunakan IT ya, makanya Ibu pesankan terus menerus kepada kalian untuk terus belajar menggunakan atau mengikuti perkembangan setiap teknologi yang ada. Kalian terus belajar dan gunakan internet itu kalian untuk mencari informasi, ilmu pengetahuan yang akan sangat berguna untuk kalian semua ya. Ibu harapkan seperti itu, dan mudah-mudahan di akhir pembelajaran ini kalian bisa mempunyai ilmu yang akan kalian manfaatkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Mungkin itu saja yang hari ini kita pelajari ya. Saker Tamati gaya, tamati prestasi. Yes, 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 surah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Sekarang mungkin kita cukupkan dengan membaca doa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa. Silakan dipimpin lagi oleh Afwan. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.